bertemu lagi dengan saya Anita Safitri di kelas Mobile Programming. Dan di pertemuan kali ini, ini adalah pertemuan ketiga kita. Kita akan membahas mengenai konsep dari activity dan juga intent. Nah, di pertemuan sebelumnya, teman-teman telah berhasil membuat sebuah tampilan atau sebuah project aplikasi pertama teman-teman, sebuah tampilan yang bisa di-running dengan menggunakan emulator dan kalian buatnya dengan menggunakan Android Studio. Nah, tapi bagaimana jika teman-teman ingin membuat lebih dari satu tampilan dan menghubungkan antara satu tampilan dengan tampilan lainnya? Jadi apabila tampilan satu ditekan, ini akan berpindah ke tampilan yang selanjutnya, tampilan yang kedua. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mengulik ke sana, kita akan praktek ya dengan menggunakan intent pada tampilan yang sudah teman-teman buat. Namun sebelumnya kita bahas dulu mengenai konsep dari activity dan juga intent itu apa aja, jenis-jenisnya, kemudian yang terakhir baru kita praktek. Nah, activity. Jadi activity itu apa sih? Mungkin bagi teman-teman yang sebagai pengguna ya atau sebagai user atau pengguna, activity itu bisa diibaratkan sebagai sebuah tampilan ya, sebagai sebuah tampilan. Namun bagi developer atau teman-teman yang mengembang atau yang ngoding gitu ya, bagi yang ngoding, nah tampilan itu dengan menggunakan Android Studio, tampilan itu terdiri dari dua hal ya. Yang pertama ada Java files yang berisi dengan codingan. Jadi di situ ada proses komputasi, kemudian bagaimana menghubungkan antara satu tampilan dengan tampilan lainnya, dan sebagainya itu berada di Java files. Dan ada yang disebut dengan XML files yang berisikan desain. Ya, jadi desain tata letak, peletakan tombol, peletakan label, dan sebagainya itu berada di XML files. Namun proses perhitungan, kemudian perpindahan antara satu tampilan ke tampilan lainnya itu akan disimpan di Java files. Jadi dalam sebuah activity atau sebuah tampilan yang teman-teman lihat di Android Studio itu terdiri dari dua file utama ya. Yang pertama Java dan juga XML. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Jadi dalam sebuah aplikasi itu bisa dibilang terdiri dari banyak sekali activity ya. Jadi seperti tampilan misalkan tampilan login, kemudian tampilan payment atau tampilan apa gitu ya, kita sebutnya sebagai activity. Nah, ketika di running pertama kali itu ada yang disebut dengan main activity. Main activity itu bisa diibaratkan sebagai sebuah homepage ya dari aplikasi teman-teman yang di mana nanti dari homepage tersebut kita bisa linkkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain atau kita konekkan dengan tampilan yang lainnya. Nah, dalam project yang dibuat sama teman-teman kemarin itu bisa dicek bahwa dalam filenya itu, dalam folder itu akan ada yang disebut dengan main activity. Jadi main activity ini yang akan di-running pertama kali ketika aplikasinya itu di-launch atau dibuka. Nah, namun dalam prakteknya apabila teman-teman sudah mendevelop beberapa activity, kemudian teman-teman ingin ganti, saya pengen ganti nih, saya pengen ubah yang ini aja, activity keempat ini yang akan saya jadikan main activity. Nah, itu bisa. Ya, itu bisa. Jadi, teman-teman bisa ngeset aktivitas mana yang akan di-running pertama kali ketika aplikasi ini di-launch itu di manifest folder di manifest.xml. Nah, di sini saya berikan sedikit tampilan source code dari manifest.xml ya. Nah, di bagian atas itu ada Android application, kemudian di bawahnya Android icon. Nah, di sini adalah icon pertama yang akan launch ketika aplikasinya dibuka. Ya, itu bisa teman-teman edit atau teman-teman modifikasi di sana. Kemudian Android label itu adalah nama aplikasinya, misalkan mau diganti menjadi nama aplikasi yang lain gitu ya. Nah, Kemudian untuk merubah aktivitas pertama mana yang ingin teman-teman launch itu berada di baris codingan yang activity, terus di bawahnya itu ada Android name. Nah, Android name itu bisa teman-teman ganti menjadi file activity mana yang mau di launch pertama. Jadi nanti kalau mau ganti-ganti ya activity-nya mau dirubah yang mana yang duluan di launch dan sebagainya itu bisa di manifest.xml. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai intent. Intent itu adalah bagaimana cara menghubungkan atau berpindah
ya berpindah antara satu activity dengan activity lainnya. Nah, sebagai contoh misalkan ada sebuah main activity, kemudian teman-teman mau tekan ada tombol start, kemudian ketika ditekan dia akan pindah ke activity lainnya, activity 1 lah, 2 atau 3 yang sudah teman-teman buat. Nah, itu cara menghubungkannya dengan menggunakan intent. Nah, intent ini secara garis besar itu bisa diibaratkan sebagai pesan ya, pesan untuk mengirimkan permintaan atau aksi dari komponen yang lain dalam sebuah aplikasi. Nah, fungsinya ini jelas dia adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara komponen-komponen yang ada dalam sebuah aplikasi. Intent ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan explicit intent dan ada yang disebut dengan implicit intent. Perbedaannya adalah kalau untuk explicit intent itu adalah bagaimana mengkomunikasikan antara dua activity atau dua aktivitas di dalam aplikasi yang sama. Jadi misalkan dari halaman login mau pindah ke halaman menu atau mau masuk ke dalam home dan sebagainya. Nah, itu akan difasilitasi dengan intent eksplisit. Nah, sedangkan ada yang disebut dengan intent implisit. Nah, intent implisit ini adalah bagaimana mengkomunikasikan antara dua activity antar aplikasi. Jadi antar aplikasi, maksudnya seperti misalkan teman-teman ada di halaman homepage atau di halaman login, kemudian ada pilihan apakah mau login dengan menggunakan akun sosial media tertentu atau dengan menggunakan akun Google dan sebagainya, dan ketika ditekan dia akan melakukan request untuk membuka browser untuk login ya, atau membuka aplikasi tertentu untuk login. Nah, itu ya ada yang disebut dengan intent implicit. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa intent itu yang terdiri dari dua. Yang pertama ada eksplisit dan yang kedua adalah implisit. Untuk intent eksplisit itu adalah bagaimana mengkomunikasikan dua activity di dalam sebuah aplikasi. Jadi antara satu tampilan ke tampilan lainnya tapi dalam sebuah aplikasi. Nah, namun kalau intent implisit itu kebalikannya, dia mengkomunikasikan dua activity di aplikasi yang berbeda. Misalkan dia mengakses kamera teman-teman, mengakses phone book, mengakses browser dan sebagainya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa intent ini digunakan untuk memulai suatu aktivitas atau dia bisa digunakan untuk memulai suatu layanan seperti buka mail, web browser, kontak, atau aplikasi lainnya. Kemudian dia juga digunakan untuk pass data atau mengirim data di dalam satu aplikasi ataupun aplikasi yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya adalah activity itu bisa diibaratkan sebagai sebuah kontainer yang terdiri dari desain dan juga coding, di mana file desain teman-teman, peletakan, tombol, dan sebagainya itu akan masuk ke XML files, dan juga untuk proses komputasi intent atau perpindahan perintah untuk memindahkan dari satu layer ke layer lainnya itu masuk ke Java files. Nah, si intent ini fungsinya adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara komponen. Ya, komponen tersebut bisa di dalam satu aplikasi yang sama atau kita sebut dengan intent eksplisit, ataupun komponen tersebut antar aplikasi. Ya, activity-nya itu adalah antar aplikasi atau kita sebut dengan intent implisit. Baik, sekian brief kita untuk pertemuan ketiga ini. Selanjutnya kita akan praktek. Silahkan buka modul yang ada di page di bawah ini untuk kita mulai praktikum. Baik, sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.